P-Network kasih tenggat, siap rugi jika terlewat. Sejak P-Network mengumumkan peluncuran Open Mainnet, ekosistem mereka mulai mengalami perubahan besar. Tapi di balik itu semua, ada satu aturan baru yang harus diperhatikan semua pengguna tanggal 14 Maret 2025. Adalah tenggat terakhir untuk migrasi ke Mainnet. Ini bukan sekedar deadline biasa karena P-Core Team sudah memastikan tidak akan ada perpanjangan waktu lagi. Migrasi ini sangat penting karena tanpa menyelesaikan verifikasi KYC dan memindahkan saldo Mainnet, P yang telah ditambang akan hangus, kecuali yang didapat dalam 6 bulan terakhir. Bisa diartikan puluhan juta pengguna yang belum migrasi beresiko kehilangan koin mereka selamanya. Tidak hanya itu, muncul rumor besar soal perubahan harga di P-Vault. Banyak yang berspekulasi bahwa setelah 14 Maret, harga P yang tersimpan di wallet bisa berbeda dari yang diperdagangkan di platform lain. Jika ini benar, trader yang belum memindahkan koin mereka bisa kehilangan potensi keuntungan atau bahkan menghadapi pembatasan transaksi. Namun, P-Network bukan hanya menghadapi tantangan migrasi. Di sisi lain, ekosistemnya juga mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan semakin banyaknya pengguna yang berhasil menyelesaikan migrasi, muncul pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi setelah 14 Maret? P-Network bukan lagi sekedar proyek mining di ponsel, tapi perlahan-lahan membangun ekosistem yang lebih luas. Disinilah Open Mainnet mulai memainkan peran penting. Saat ini lebih dari 19 juta pengguna udah lolos KYC dan lebih dari 10 juta pengguna sudah berhasil migrasi. Ini menunjukkan bahwa komunitas P semakin berkembang dan bersiap untuk babak baru dalam ekosistemnya. Peluncuran Open Mainnet juga membuka lebih banyak peluang. Kini, pengguna bisa bertransaksi dengan lebih dari 100 aplikasi berbasis blockchain P. Jika P-Vault benar-benar menetapkan harga baru setelah 14 Maret, maka tidak ada jaminan nilai P di wallet akan tetap sama dengan yang ada di platform lain. Namun, waktu semakin menipis. Jika ketinggalan, trader bisa kehilangan kesempatan terbaik untuk memanfaatkan perubahan ini. Dengan kapitalisasi pasar lebih dari 12,3 miliar dolar, P kini bisa menjadi kripto terbesar ke-11 di dunia. Jadi, apakah ini peluang besar atau justru jebakan? Kan gitu kan? Bukan kripto. Komoditas. Karena bukan komoditas. Kalau komoditas makanya di situ banyak sekali saya menemukan banyak sekali istilah di koin konvensional yang hilang di sini. Withdraw akan hilang kecuali nanti kita inject card karena kita nitipin uang dia itu withdraw. Akan hilang. Kita tidak kenal staking, kita kenalnya lock up, rate sama duration kan? Karena ada duration. Sama tapi sebenarnya berbeda, esensinya beda. Terlihat seperti sama tapi sebenarnya berbeda. Berbeda karena mereka nahan itu supaya permainan naik pump baru mereka lepas. Itu namanya staking. Kalau kita enggak, kita tahan 3 tahun ini sekian persen lock up rate itu akan mendapatkan reward yang sudah jelas. Nah, artinya stabil banget. Oh, ini stable coin dong. Stable coin tidak, stable coin itu tetap komoditas. Tapi sebenarnya stable coin itu tidak pernah ada. Contohnya apa? Bitcoin sekarang hancur. Ethereum juga turun naik. Makanya tidak ada stable coin. Yang ada koin stabil itu adalah Pi dalam bentuk uang digital. Nah, kenapa dia harus stabil? Karena dia uang, maka nilainya harus tinggi supaya stabil. Kalau nilainya rendah nggak bisa stabil dong. Kalau nanti Amerika dorong dolar cetak banyak, euro sikat begini, nggak stabil karena dia nggak ini. Terus jumlahnya kan cuma 100 miliar. Kalau dibagi per regional aja habis nih Pak. Ya kan? Kalau digunakan 1 miliar orang, masing-masing cuma punya 65 koin. 65 koin kan berarti betapa langkanya koin ini. Sedikit sekali.
Lah, masa bisa koin yang sedikit ini? Nah, makanya kan saya bilang tidak bisa diukur oleh yang namanya market cap, koin market cap. Nggak bisa ngukur pi karena bukan komoditas. Nah, kalau komoditas itu bisa diukur pakai koin market cap. Berapa supply and demand-nya? Kan? Itu perlu itu. Ini nggak bisa, ini uang. Bagaimana bisa diukur dengan itu? Kalau you bicara valuta, baru bicara di sini. Itu yang kita mau edukasi. Betul. Nah, makanya kita dia di exchange, bisa di exchange, tapi bukan di bursa komoditi, tapi di bursa valuta akan dicatat di sana. Itu caranya di situ karena sangat luar biasa. Saya masih berpikir ini manusia apa yang dikirim Tuhan ke muka bumi setelah Einstein, setelah Isaac Newton, Einstein, setelah dari Musa Al-Khawarizmi dulu deh. Sejarahnya Musa Al-Khawarizmi yang menemukan algoritma, ya kan? Kemudian tahun sebelum Masehi ada yang menemukan namanya pi, orang Yunani dengan untuk menghitung lingkaran, ya kan? Ya. 22/7. Ya, itu yang menghitung itu. Kemudian Nikola Tesla yang berbicara juga tentang angka ini. Setelah itu sekarang ini di era modern ini, di abad digital ini, ada seorang Nicholas Kokalis bersama istrinya, karena dua-duanya kita sebut sama Vincent karena mereka sama-sama ahli di bidang komputasi publik, komputasi sosial. Nah, makanya mereka lakukan hal ini dengan sangat luar biasa, melengkapi semua kekurangan daripada koin-koin yang ada, baik itu yang Web 1 maupun Web 2. Kalau Web 2 aja sudah demikian bagus, kita bisa terima NFT, kita bisa terima pembayaran dengan PayPal, kita bisa terima itu dengan. Sekarang pakai Web 3, lengkap sudah. Anda tuh, cuman kan persoalan yang terjadi, ini orang bawa handphone loh, bawa harta yang ratusan miliar bahkan triliun di handphonenya nih. Beliau nih, Bunda Rita akan bawa uang triliunan rupiah dalam satu handphone. Apa nggak berisiko? Sangat berisiko. Mau nggak mau nanti bank akan bekerja membuat inject card. Nah, disitulah baru yang namanya withdraw terjadi. Tapi withdraw bukan karena komoditas, karena perpindahan tadi. Withdraw ke kartu. Kita inject ke kartu kita. Saya injek 10 deh. 10 koin 45 miliar rupiah loh. 3,14 juta dolar kan? Hong Kong sampai Medset juga habis. Kalau kita misalkan kita datang ke American Embassy, kita mau apply visa, tinggal disertain aja kartu ini ungu kita tuh. Nih. Udah data Purple card. Kita kasih gini. Dicek. Itu pasti langsung nggak ada penolakan. Karena apa? Jaminan bahwa kita akan kembali ke negara kita besar. Itu kan yang ditakutkan oleh negara-negara asing itu, orang tidak mau kembali karena mereka kerja sana. Kecuali saya pakai nomad visa, nggak perlu gitu-gituan kan. Saya tinggal jalan kemana-mana aman. Tapi kalau yang lain-lain, nanti ini petani di Lampung, wah saya mau beli kan itu kan di Amerika, di California tuh ada ini yang elektronik itu, cash namanya itu kan. California Electronic apa tuh? Itu tiap tahun tuh ngadain ini. Nah, coba bayangin tuh. Petani di Lampung sama di NTT pingin ke sana. Itu kan udah dijamin 1000% ditolak kedutaan Amerika. Tapi mereka datang pakai pakaian lusuh, install, daftar langsung cuma nunjukin kartu gitu. Langsung 1 kali 24 jam di ini endorse langsung visanya. Itu akan terjadi di situ, sangat dihormati orang yang memegang pay card nanti. Makanya lebih dari green card. Saya bisa Schengen mundur 1 bulan. Country waiting list. Ini sudah ultra nation. Jadi bukan lagi nasionalis tapi ultra nation. Sudah terjadi seperti itu. Manusia itu akan berkembang menjadi tanpa batas.